Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Kindi Waluya dari kelas D31A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus menstruasi yang terjadi pada wanita. Seperti yang kita ketahui ya, siklus menstruasi ini adalah siklus rutin bulanan yang terjadi di tubuh wanita selama wanita tersebut tidak mengalami kehamilan. Yang dimana di sini itu siklus menstruasi ini itu terjadi akibat peleburan dinding rahim yang sebelumnya mengalami penebalan itu meluruh akibat sel telur yang tidak dibuahi. Lalu akibat peleburan ini menyebabkan keluarnya darah menstruasi. Di sini juga disebutkan siklus menstruasi adalah perubahan fisiologis yang terjadi secara alami pada tubuh wanita di setiap bulannya sebagai bagian dari persiapan organ reproduksi untuk kemungkinan terjadinya kehamilan. Rata-rata siklus ini itu berlangsung selama 28 hari, meskipun pada sebagian wanita bisa lebih pendek atau lebih panjang, sekitar 21 hingga 35 hari. Jadi tidak bisa disamaratakan ya. Ini itu tergantung kondisi di tubuh wanita. Lalu siklus menstruasi ini itu terbagi menjadi 4 fase utama ya. Yang pertama di sini ada fase menstruasi. Ini adalah fase awal yang dimana keluarnya darah ya. Ditandai dengan keluarnya darah menstruasi karena lapisan dinding rahim endometrium itu meluruh yang sebelumnya mengalami penebalan. Lalu fase ini itu biasanya berlangsung selama 3 sampai 7 hari. Sebenarnya tidak bisa diukur ya. Cuman normalnya itu 3 sampai 7 hari. Ada yang bisa kurang atau lebih tergantung kondisi di tubuh wanita masing-masing. Lalu yang kedua itu ada fase folikuler. Pada fase ini hormon FSH itu merangsang perkembangan folikel di ovarium. Folikel yang matang akan menghasilkan estrogen yang berfungsi menebalkan kembali dinding rahim yang sebelumnya itu sudah meluruh sebagai persiapan terjadinya pembuahan. Bisa disimpulkan ya dari sini siklus menstruasi ini itu juga dipengaruhi oleh hormon yang ada pada tubuh wanita. Yang ketiga itu ada fase ovulasi sekitar hari ke-14, mungkin jika dihitung itu 1 minggu setelah fase menstruasi atau fase awal. Yang dimana di fase ini hormon LH itu meningkat tajam dan menyebabkan pelepasan sel telur matang dari ovarium. Fase ovulasi ini adalah masa subur wanita biasanya disebutnya, yang dimana kemungkinan terjadinya kehamilan paling tinggi di fase ini. Lalu yang terakhir atau fase keempat adalah fase luteal. Setelah masa ovulasi, folikel yang telah melepaskan sel telur berubah menjadi korpus luteum yang menghasilkan hormon progesteron. Nah, hormon progesteron ini berfungsi menjaga ketebalan rahim agar siap menerima sel telur yang telah dibuahi jika terjadi kehamilan. Jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum ini akan mengecil, kadar hormon menurun, dan siklus kembali ke fase menstruasi berikutnya dan terjadi berulang selama tidak terjadi pembuahan atau kehamilan di tubuh wanita tersebut. Dengan demikian, siklus menstruasi bukan hanya tentang keluarnya darah haid, tetapi juga mencerminkan kerjasama yang kompleks antara hormon dan organ reproduksi wanita. Memahami siklus ini sangat penting ya, terutama untuk kita sebagai wanita, baik untuk menjaga kesehatan reproduksi maupun perencanaan kehamilan. Lalu bisa disimpulkan ya dari sini yang berperan atau yang mempengaruhi siklus menstruasi ini bukan hanya organ reproduksi wanita sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh hormon yang ada pada tubuh wanita, yang dimana hormon ini itu bisa mempengaruhi dari mulai siklusnya, jangka waktu atau panjang harinya itu bisa dipengaruhi juga. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai regulasi hormonal pada siklus ovarium dan endometrium menurut pemahaman saya sendiri. Di sini dijelaskan siklus reproduksi wanita itu diatur oleh kerjasama hormon yang melibatkan hipotalamus, kelenjar hipofisis, dan ovarium sendiri.
Regulasi hormonal ini menghasilkan perubahan pada ovarium serta dinding rahim atau endometrium. Sebenarnya ini berkesinambungan dengan siklus menstruasi yang saya jelaskan sebelumnya, karena pada siklus menstruasi ini menjelaskan penebalan dinding rahim dan peluruhan sel telur. Lalu di sini dalam regulasi hormonal ini saya menjelaskan fungsi atau peran hormon pada siklus ovarium dan endometrium ini. Yang pertama itu ada awal siklus atau fase folikuler, yang dimana ini diawali oleh hipotalamus yang melepaskan hormon GnRH yang bisa merangsang kelenjar hipofisis anterior untuk mengeluarkan PSH dan LH. Nah, PSH ini menstimulasi pertumbuhan folikel di ovarium. Jadi yang merangsang di ovarium dalam pertumbuhan folikel ini adalah hormon PSH. Folikel yang berkembang menghasilkan estrogen yang kemudian menebalkan endometrium, dinding rahim, sebagai persiapan untuk implantasi. Yang kedua, ada pertengahan siklus atau ovulasi. Ketika kadar estrogen yang sebelumnya itu dihasilkan oleh folikel yang distimulan oleh hormon PSH ini, kadarnya itu meningkat. Ia memberi umpan balik positif ke hipofisis. Hal ini memicu lonjakan LH yang sangat tajam. Lonjakan LH inilah yang menyebabkan terjadinya ovulasi, yaitu pelepasan sel telur matang dari ovarium. Di akhir siklus atau fase luteal, setelah ovulasi, folikel yang kosong berubah menjadi corpus luteum yang menghasilkan progesteron dalam jumlah tinggi. Progesteron ini berperan mempertahankan ketebalan endometrium agar siap menerima sel telur yang dibuahi jika terjadi kehamilan atau pembuahan pada tubuh wanita. Yang keempat, menstruasi atau kehamilan di sini disebutkan jika tidak terjadi pembuahan, corpus luteum yang tadi perubahan folikel yang disebabkan di fase ovulasi ini akan menyusut. Kadar progesteron dan estrogen itu menurun sehingga endometrium meluruh dan keluar darah menstruasi, dan terjadilah menstruasi ini. Lalu jika terjadi pembuahan, apa yang terjadi? Di sini ada peran hormon baru, yaitu hormon Hashigi dari embrio yang mempertahankan corpus luteum tadi, sehingga progesteron tetap tinggi dan mendukung kehamilan. Lalu dapat disimpulkan, regulasi hormonal pada siklus ovarium dan endometrium adalah proses yang saling terkait, yang dimana hormon PSH dan LH ini mengatur pematangan sel telur, sedangkan estrogen dan progesteron mengatur penebalan serta peluruhan endometrium. Kerjasama hormon inilah yang membuat siklus reproduksi wanita berjalan dengan lancar. Jika harus disusunkan ya, di sini ada susunan yang terjadi pada siklus regulasi hormonal ini. Yang diawali itu alurnya itu yang diawali dari hipotalamus yang mengeluarkan hormon GnRH, lalu ke hipofisis untuk memproduksi hormon PSH dan LH, lalu diturunkan ke ovarium, dan di ovarium ini mengeluarkan ovulasi dan corpus luteum, lalu di endometrium ini menebal dan luruh sesuai siklus hormon yang terjadi atau terjadinya peleburan yang mengakibatkan menstruasi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan regulasi hormonal pada ovarium dan endometrium. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.